Jadi gini, semua orang yang berdarah dan berbudaya Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia, kecuali turis, diplomat, sama tentara. Jadi kalau diplomat di KBRI atau tentara di peacekeeping mission di Lebanon itu enggak ya. Tapi kalau dia pelajar atau dia bekerja sebagai profesional atau dia sudah menetap, apapun status paspornya, apakah dia masih WNI atau WNA, dia dihitung sebagai diaspora Indonesia. Asal di hatinya tuh ada darah dan budaya Indonesia. Nah, ada juga ada yang generasi pertama, jadi waktu baru pertama kali dia di luar udah menjadi warga negara asing atau masih WNI, atau juga bisa generasi kedua, 3, 4, 5, bahkan ada yang sudah turun-temurun. Itu masih tetap kita hitung sebagai bagian dari heritage Indonesia di jumlahnya dunia. Sekarang kurang lebih berapa? Kalau WNI itu sekitar 6 sampai 8 juta ya. Kalau yang sudah menjadi warga asing, kalau itu nggak pernah dihitung tuh. Tapi kalau perkiraan kasar saya, ini sama sekali insting, itu antara 10 sampai 15 juta orang. Jadi dengan contoh, kalau Madagaskar 23 juta orang, 60% dari penduduk Madagaskar itu adalah keturunan Jawa, keturunan Indonesia gitu. Dan Suriname juga begitu kan. Okay. Karena selama ini gini, ini kan idenya mulai waktu saya bertugas di Amerika sebagai duta besar, saya mendatangi Atlanta, ke Seattle, ke Chicago, dan lain sebagainya. Banyak ketemu orang Indonesia yang hebat-hebat, tapi mereka nggak saling kenal. Jadi banyak dots-nya. Apalagi dengan yang di luar negeri, di luar Amerika waktu itu, dengan Tokyo, dengan Oslo, dengan Berlin, itu nggak saling kenal. Makanya terpikir bagaimana kalau kita menciptakan suatu komunitas besar yang connecting the dots antara komunitas-komunitas diaspora ini. Makanya mereka membuat kongres. Dan dari sana timbul suatu identitas. Sebelumnya tidak ada istilah diaspora. Tidak ada perasaan sebagai suatu komunitas global gitu. Tapi sekarang sudah ada identitas itu. Kalau yang keempat ini yang paling beda adalah format D2P, diaspora to public. Sebelumnya itu diaspora to diaspora, jadi hanya diaspora aja. Kemudian ada diaspora to government, D2G. Sekarang ini baru D2 public. Kita kemarin itu sudah 9.000 orang yang daftar, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan kita benar-benar ingin untuk showcasing prestasi sama potensi diaspora ke publik di tanah air gitu. Kalau yang dengan publik pada hari pertama ya konvensi itu terbuka untuk umum. Hari kedua di mana Obama akan berbicara? Ya, Obama akan bicara. Kalau hari kedua pertemuan internal dari IDN chapter dan kemudian akan ada sectoral dialogue. Jadi diaspora yang punya keahlian akan bertemu dengan kementerian untuk berbicara mengenai sektor-sektor tertentu. Dari sectoral dialogue itu akan ada semacam rekomendasi yang ditindaklanjuti dibawa ke pemerintah nggak sih tadi? Mudah-mudahan ada. Yang jelas kita pertemukan dulu dan mudah-mudahan dari sana ada masukan yang bermanfaat bagi pemerintah gitu ya. Sekarang sudah ada kantor staf khusus diaspora yang ditangani oleh Duta Besar Nini dan ada Kasubdit pada eselon ketiga. Jadi sudah dari desk naik ke eselon 3 ya, sub direktorat gitu. Kalau saya tetap berpandangan sebagai chairman bahwa yang dibutuhkan, kalau kementerian terlalu jauh ya, karena harus bikin kementerian kan nggak mudah. Tapi bikin kedirjenan gitu. Kedirjenan. Jadi kan sekarang udah ada BNP 2 TKI. Ya kan itu nangani TKI-nya. TKI-nya itu kan sepertiga dari diaspora yang ada. Ya, kenapa kita nggak buat aja satu arm lagi, satu wing lagi yang menangani 2/3 yang lain yang terisi dari profesional dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau menurut saya secara struktural yang paling memadai itu adalah membentuk suatu kedirjenan yang sama dengan yang satu atap dengan BNP TKI, mungkin namanya dirubah. Ya. Jadi nanti konsep kedirjenan yang mengurus diaspora ini bayangannya tugasnya untuk apa tuh Pak Dino? Menampung, jadi diaspora itu kan sangat kaya dengan potensi.
tapi mereka sering tanya, kalau saya pulang kampung tuh siapa yang harus saya telepon nih? Apa yang bisa saya bantu gitu, right? Harus ada badan yang mengurus kan, right? Nah, jadi tugas mereka tentu adalah untuk menampung potensi yang bisa dimanfaatkan untuk tanah air. Sangat-sangat setuju. Mengapa Pak? Karena menurut saya pertama kita perlu memberikan insentif kepada mereka, terutama dari segi visa. Jadi kalau mereka mau balik ke tanah air, mereka perlu ada bisa kemudahan. Kayak India dapat seumur hidup. Jadi dia orang India namanya kartu identity origin. Iya. Right. Jadi kalau dia tinggal di udah warga negara Inggris tapi mau kembali ke India nggak perlu pakai visa lagi, tinggal tunjukin kartu itu aja gitu. Dia seumur hidup. Nah, kita paling nggak kita butuh 5 tahun lah kalau kita belum siap kasih yang seumur hidup. Nah, sekarang ini sudah ada kartu diaspora yang sedang digodok. Mudah-mudahan tahun ini bisa keluar dan ini akan sangat membantu diaspora untuk semakin semangat kembali ke tanah air atau paling nggak berkontribusi ke tanah air. Wah, ini nanti akan dijelaskan oleh Kemlu tentu, tapi ini semacam pengganti KTP itu. Karena orang di luar negeri kan nggak punya KTP. Jadi susah buka rekening bank, susah beli properti dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya kartu itu, mereka bisa lebih aktif berkontribusi bagi pembangunan di tanah air. Jadi bisa buka rekening bank ya dan melakukan berbagai kegiatan bisnis dan lain sebagainya. Kita lihat dari TKI-nya aja. Kalau TKI-nya itu kan udah 2 juta orang, sumbangannya 10 miliar dolar per tahun. Jadi itu 130 triliun. Itu lebih banyak sumbangannya dari konon ya, pajak yang diterima pemerintah dari perusahaan minyak asing. Right? Jadi sumbangan diaspora itu real. Dan kalau pajak itu kan masuk ke pemerintah dulu. Kalau TKI itu uangnya langsung ke kampung, ke neneknya, ke keluarganya, ke desanya gitu. Jadi real banget gitu. Ya kan, saya waktu ke Lombok tuh sempat mengunjungi desa yang keren-keren rumahnya. Oh, ini punya TKI nih, kiriman dari anak saya dan sebagainya. Okay. Jadi real sekali itu. Right? Itu baru TKI-nya, belum yang profesionalnya, belum yang lain-lainnya. Jadi diprediksi angkanya mencapai berapa? Belum pernah dihitung. Makanya saya himbau sekali perlu ada kajian pemerintah khusus mengenai diaspora, potensinya. Jadi yang kita cukup tahu adalah TKI-nya. Tapi yang non TKI berapa income per kapita mereka dan lain sebagainya itu nggak pernah dihitung. Kalau perkiraan saya ini berdasarkan insting juga, jumlah diaspora itu jumlah diaspora itu kekayaannya lebih besar daripada seluruh penduduk Jakarta. Padahal Jakarta adalah ekonomi terbesar di Indonesia kan.